Saya tahu ibu-ibu tidak pernah melakukan pemeriksaan melihat penyusupan. Tetapi ke depan kita wajib lakukan pemeriksaan molase. Kenapa? Karena apabila terjadi molase 2 dan 3, ibu-ibu tidak boleh tolong, harus dirujuk pasiennya, Bu. Kenapa? Karena kasihan bayinya di dalam sudah melakukan terlalu merimpit. Yang kita takutkan apa? Sutura-sutura yang tajam tadi menembus lapisan tengkorak kepala, terjadi perdarahan intrakranial. Terjadi perdarahan tadi menumpuk, terjadi sepal hematom. Ibu-ibu banyak resiko kalau bayinya tidak sesuai dengan jalan lahir. Kepala bisa menyusup, bahu tidak bisa menyusup. Kawan-kawan, jangan sempat pernah menolong pasien kepala di luar tetapi badan masih di dalam. Itu diingat. Itu kenapa perlu kita lakukan molase. Bu, bagaimana cara mereka melakukan molase? Kami nggak pernah. Udah, nanti kalau bayinya sudah lahir, ibu pegang nih, ubun-ubun kecil. Oh, ini dia suturannya 0. Besok nolong lagi, pegang lagi. Besok nolong lagi, pegang lagi. Masa berapa pasien ibu tidak terlatih, tangan ini tidak terampil? Maka untuk pasien berikutnya, ibu lakukan, oh ini molasenya 0. Maka dengan begitu mulailah kita latihan supaya apa? Janganlah ibu kita dari Sumatera Utara sampai menimbulkan kasus-kasus yang tidak diinginkan. Kepala bisa lahir, badan tidak bisa lahir. Kenapa? Karena ibu tidak pantau dari awal. Setelah tadi saya jelaskan mengenai penyusupan, maka pasien kita penyusupannya 0. Maka kita pakai lagi roll di sini, ibu-ibu. Kita tulis kodenya 0. Baik ibu-ibu, selanjutnya kita masuk kepada turun kepala. Ibu-ibu, untuk mengetahui turun kepala, itu kita meriksanya dari atas. Jadi dari atas ya ibu-ibu, di luar. Gimana kita lakukan? Pegang daerah pinggir atas simpisis. Kalau ibu bisa pegang 5 jari kepala janin di pinggir atas simpisis, berarti 5/5. Station itu adalah stasiun bahasa kampung kita. Itu berada di pinggir atas simpisis stasiunnya. Kalau 5 jari bisa pegang di atas, berarti 5/5. Kalau ibu bisa pegang 3 jari, 3 jari saja megangnya, atau ini ya, 3 jari, maka 3/5. 1 jari di luar ini bu ya, tangannya 1/5. Itu kalau pasiennya kecil, kurus. Maksudnya kecil bukan pendek ya bu. Tapi kalau pasiennya kurus. Kalau pasiennya saya, waduh sulit sekali. Saya tidur ibu bilang 5/5. Kenapa? Karena lemaknya sudah 5. Maka sebaiknya kalau kita tidak mampu melakukan dari luar, kita boleh menggunakan dari dalam dengan periksa kombinasi. Ini periksa dari luar, ini periksa dari dalam. Dari dalam bagaimana meriksanya? Meriksanya dari bidang hotbook. Ibu dulu belajar tentang panggul. Saya yakin ibu sudah kuasai panggul ini dengan benar. Bidang hot 1 adalah ini bu ya. Ini batas sakrum dengan lumbal 5, itu namanya promontorium. Tolong bang di zoom. Ini pinggir atas simpisis. Bidang hot 1, ini bu ya, ini bidang hot 1. Pinggir atas simpisis dengan promontorium adalah bidang hot 1. Bidang hot 2 sejajar dengan hot 1. Sejajar nih bu lihat. Tetapi di bawah simpisis. Itu bidang hot 2. Bidang hot 3 sejajar dengan hot 1 berada di daerah spina ischiadica. Ada bagian sempit di panggul nih. Ini dia, spina ischiadica. Bidang hot 4 sejajar dengan hot 1 berada di koksigis. Sudah agak jauh. Kawan-kawan, suka sekali menolong persalinan pada saat kepala berada di bidang hot 3. Itu kepala baru masuk pintu atas panggul, mau taksi dalam. Ibu sudah periksa dari dalam, pembukaannya lengkap.
Ibu pimpin persalinan. Karena pedoman ibu adalah buka lengkap. Padahal kepala mau berputar pasti dalam. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kepala tadi terkunci di rongga panggul, tidak bisa melahirkan. Akhirnya presentasi kepala seksi. Untuk itu ibu harus tunggu dulu kepala sampai di dasar panggul. Di hot 4 plus, di hot 4. Jangan di hot 3 bu. Di hot 3 itu masih berada di bagian sempit panggul, mau berputar. Takutnya terlalu cepat ibu pimpin persalinan, jadi terkunci di rongga panggul. Tapi tunggulah sampai di dasar panggul. Apabila di dasar panggul, ibu lihat di gambarnya. Subocciput, jengglongan yang di kepala kita ini, kalau dia sudah siap di bawah simfisis, ini ibarat simfisis ibu, di bawah simfisis, maka dia siap menjadi hipomoklion sebagai sumbu putar. Siap dia jadi sumbu putar. Kalau ibu pimpin di sini, masih puncaknya aja yang turun, apa yang bisa jadi sumbu putar? Saya bu teringat, waktu itu saya sekolah di Padang. Saya diuji oleh seorang profesor namanya Prof. Sarial. Saat itu saya ditanya, kamu tahu kenapa kepala bisa keluar? Saya jawab, karena dia presentasi kepala. Ubun-ubun kecilnya di depan. Molasenya 0. Ketuban sudah pecah. Pembukaannya lengkap, kepala di dasar panggul. Yang lain, itu Prof. Kalau begitu kamu kalah. Saya saat itu sedih bu. Baru besoknya saya tanya PPDS, apa katanya? Kalau ditanya kamu jawab aja karena ada lehernya. Karena lehernya sudah dekat, lehernya yang bikin dia lahir. Itu aja jawab pasti lulus. Besok itu saya ditanya, saat itu saya jantungan. Menunggu besok kena marah lagi nih kalau saya bilang ada leher. Kamu sudah tahu kenapa bisa lahir? Pelan-pelan saya sebutkan. Ada lehernya bro. Karena lehernya bisa membuat lahir. Coba kamu jelaskan. Saya diam saat itu. Tapi saat ini saya harus sampaikan kepada kawan-kawan. Yang dimaksud oleh Prof itu saat itu benar. Apabila leher belum dekat dengan simfisis, jangan pernah menolong persalinan. Dari mana bu kami tahu kalau lehernya sudah dekat dengan simfisis? Itu pertanyaan ibu pada saya. Baik ibu-ibu. Kalau ibu lihat kepalanya sudah keluar seperti ini, berarti lehernya sudah dekat simfisis. Karena subocciput sebagai bantalan, tetapi leherlah yang membuat dia defleksi. Jangan pernah nolong persalinan apabila kepala belum nampak seperti ini. Inilah dasar panggul ibu. Kalau belum seperti ini, itu belum masuk kala 2. Inilah kala 2. Itu ibu-ibu. Baik ibu-ibu, untuk turun kepala kita lihat turun kepala ya ini. Ini 0 sampai 5 sudah di-cut ini bu untuk turun kepala. Maka ibu cukup cari angka 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya katakan penurunan kepala 3/5, maka ibu cari angka 3 di garis 4 ini tadi. Ibu lingkarkan saja begini. Oke, tandanya bulat. Ini untuk turun kepala. Baik ibu-ibu, kita masuk lagi kepada materi tentang kontraksi. Kontraksi, sebelum saya masuk kontraksi, ibu, saya punya balon nih. Balon ini ya ibu lihat balon. Balon ini saya isi di dalamnya bola. Tapi jelas ini saya beri minyak itu tadi. Pertanyaan saya, bagaimana saya bisa mengeluarkan bola ini dari balon ini? Ibu-ibu perhatikan, saya akan menekan pinggir atas daripada balon ini, saya tekan ini bu, maka ibu lihat bola akan keluar. Begitulah persalinan. Persalinan itu, kontraksi itu adanya di pundus. Dengan adanya kontraksi, maka terus ketarik, serpik membuka.
Uterus itu Bu tidak tergantung begini Bu, disangga oleh ligamentum. Untuk itu, begitu terjadi kontraksi, maka ligamentum yang dipenuhi saraf-saraf itu tadi terangsang. Timbullah rasa sakit yang tidak tahu dari mana sumbernya, dari depan ke belakang, belakang ke depan. Ternyata penyebabnya adalah di pundus. Hilang kontraksi, hilang sakitnya. Gitu. Sekarang bagaimana cara menghitung kontraksi? Ini pun saya cukup lama Ibu, selama sekolah. Pernah sekolah SPK, sekolah bidan, sekolah D3, D4, sampai ngambil S2 kebidanan. Saya bingung di mana menghitung kontraksi. Katanya memang sih di pundus, asal meletakkan CTG di pundus. Tetapi ternyata belum punya pegangan. Mulai dari sekarang, Ibu menilai kontraksi, letakkan tangan Ibu di pundus. Jangan Ibu dulu hitung. Jangan pada saat kontraksi letakkan tangannya. Pada saat relaksasi ya Bu, letakkan tangan Ibu. Pada saat Ibu terasakan ada seperti regangan pertama sekali, karena kontraksi itu kan mengecil. Ibu rasakan kontraksi pertama sekali, hitunglah detik pertama dan jangan angkat tangan Ibu sampai dengan 10 menit. Selama 10 menit, ada berapa kali datang sakitnya? Ya, berapa kali datang sakitnya selama 10 menit? Namanya frekuensi. Satu kali datang, berapa lama sekali sakit? Hitungan detik. Itu namanya durasi. Sekarang simpulnya bagaimana? Kita lihat ke depan. Kalau untuk frekuensi, ini Bu simpulnya 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lewat ya Bu, karena itu jatah orang lain. Kita punya hanya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya katakan 3 kali kontraksinya, maka isi kotaknya 1, 2, 3. Kalau saya katakan kontraksinya kurang dari tadi kontraksinya 30 menit, maka Ibu bikin di sini Bu antara 20 dan 40 itu 30. Ada angka 30 di situ, maka kodenya diarsir. Maka yang 3 tadi Ibu arsir. Begitu, ya. Oke. Kalau dia lebih dari 40, warnanya hitam. Kalau dia kurang dari 20, kodenya seperti papan catur. Si pasien kita kontraksinya adalah 3 kali dalam 10 menit. 3 kali dalam 10 menit, durasinya 35 detik. Apa tandanya Ibu-ibu? Arsir. Kita arsir 3. 1. Oke. 3 ya Ibu-ibu ya, diarsir. Ini arsirnya. Oke. Ini tanda kontraksi. Mari kita lihat ke depan. Untuk tekanan darah, ini kodenya ada panah atas, panah bawah. Ada 2 buku sumber yang kita gunakan. Buku Apen katakan buat di garis ini Bu. Tapi buku Pink bilang buat di tengah. Ini contohnya nih, di tengah. Apakah ini berbeda? Tidak. Ibu buat DJJ itu kan di garis ya. Buat apa lagi di garis Bu? Tekan turun kepala di garis. Ini juga pembukaan sapik di garis. Berarti tidak ada bedanya. Cuma hanya buat DJJ, buat air ketuban Ibu buat di tengah. Berarti garis dan ini kotak ini milik dia, tidak berbeda. Jadi garis dan di tengah ini masih punya jam yang sama. Jadi boleh saja. Terserah, Ibu boleh buat di tengah, boleh buat di garis, tidak ada masalah. Tapi kodenya seperti ini tadi ya, seperti panah atas, panah bawah di garis, itu kodenya. Sedangkan nadi tandanya seperti tanda titik ini. Baik, itu kalau nadi tidak boleh Bu, tidak di garis, harus di garis. Untuk temperatur tulisnya dalam kotak. Protein urin tulisnya di dalam kotak, negatif, dan jumlahnya, serta makan dan minum. Baik, sekarang kita latihan kepada praktek kita lanjutkan kembali.
Untuk tekanan darah, Ibu boleh menggunakan garis di pinggir. Di sini, tensi tekanan darahnya 120/80. Ibu boleh menggunakan yang seperti ini. Bisa juga Ibu lakukan di tengah. Boleh yang manapun boleh. Tapi nggak boleh dua-dua begini ya Bu. Satu harus dihapus. Oke, nih satu dihapus. Nih tekanan darahnya. Ya. Satu tekanan darah ibu kita 120/80. Ibunya 90. Nadi kodenya titik. Pas di garis, nadi tidak boleh ikut sama seperti tekanan darah Bu. Hanya tekanan darah yang boleh menggunakan dari garis atau di tengah. Tapi kalau nadi tetap harus di pinggir. Nadinya 90. Suhunya 36. Ingat roll kita Bu, jangan lari ya. 36. Ibu tidak usah munculkan lagi Celcius karena sudah ada Celciusnya di luar. Kalimat Celciusnya sudah luar. Cukup hanya tulis 36 derajat Celcius. Protein urin negatif, asetonnya negatif, volume urinnya ada 200. Tulis saja 200. Tadi ibu saya katakan tulis di situ minum dan makan. Diminum, ibunya minum 250. Tak usah tulis cc-nya, cukup tulis hanya angka 250. Kita sudah tahu bahwasanya ibu minum 1 gelas habis. Makannya 1 piring atau 1 porsi, terserah ibu tuliskan. Baik ibu-ibu, sebelum kita lanjut memantau pasien kita, coba ibu-ibu ambil dulu pulpen, ambil buku catatan. Mari kita menyatat dulu. Oke, sudah. Mari kita catat. Yang dipantau setiap 30 menit sekali adalah DJJ, kontraksi, dan nadi ibu. Saya ulang kembali. Yang dipantau setiap 30 menit sekali adalah DJJ, kontraksi, dan nadi ibu. Yang dipantau setiap 2 jam sekali adalah suhu atau temperatur, urin, dan tekanan darah apabila tinggi. Saya ulang kembali. Yang dipantau setiap 2 jam sekali adalah suhu atau temperatur, urin, dan tekanan darah apabila tinggi. Yang dipantau setiap 4 jam sekali adalah air ketuban, penyusupan atau molase, pembukaan serpik, turun kepala, dan tekanan darah. Kok berbeda Bu? Yang tadi itu yang 2 jam sekali adalah tekanan darah apabila tinggi. Ini tekanan darahnya normal. Baik Ibu, saya ulang kembali. Yang dipantau setiap 4 jam sekali adalah air ketuban, penyusupan, pembukaan serpik, turun kepala, dan tekanan darah. Sudah selesai nulisnya? Baik, kita lanjut kepada pasien kita. Baik ibu-ibu, kita lanjut. Ada yang dipantau 30 menit? Ada ya Bu ya. DJJ-nya dipantau 30 menit. Berarti kita ke kotak sebelah. Ke kotaknya yang sebelah. DJJ-nya 8.30, nggak usah tulis ya Bu jamnya, karena dia 30 menit kakinya nggak sampai ke bawah. Jadi kita pantau 8.30 itu DJJ-nya naik 150.
Oke, yang dipantau 30 menit apalagi Bu? Kontraksinya. Kontraksi pasien kita 4 kali dalam 10 menit. 4 kali dalam 10 menit, durasinya 40 detik. Apa tandanya Bu? Baik. Karena dia belum lebih dari 40 detik, masih kodenya diarsir. Mari kita arsir. 4 ya Bu ya, 4 kali dalam 10 menit, durasinya 40 detik. Selanjutnya apa Ibu? DJJ. DJJ ibunya 80. Ini kita tarik ya Bu, kita tarik angkanya ini, ditarik dia. Oke, kita tarik, ini juga kita tarik. Baik ibu-ibu, untuk sementara kita selesai dulu latihan. Dari pemantauan sementara, apa yang ibu lihat ini? Kondisi janinnya. Apakah ini membahayakan? Naik loh ini Bu, dari 140 menjadi 150? Tidak. Kenapa? Karena DJJ yang normal adalah di 120 sampai dengan 160. Bayi kita atau janin kita belum melebihi dari 160. Jadi masih kategori normal. Bagaimana dengan kemajuan persalinan? Ada buka cervix, ada turun kepala. Turun kepalanya tadi belum ya? Oh, ini tadi turun kepala, kodenya 0 Ibu. Baik ibu-ibu, mari kita lihat. Ini pasien kita. Nih kita lihat untuk janinnya tidak ada masalah ya Bu ya, karena dia angkanya 140 naik ke 150, belum melebihi dari angka 160. Karena batas kita adalah 120 dan 160. Jadi masih dalam kondisi yang normal. Air ketubannya jernih, molasenya 0. Jadi tidak ada masalah. Sekarang kita lihat bagaimana kemajuan persalinan dari pasien kita ini, Bu Ani tadi. Kalau kita lihat, bukanya sih tidak melewati garis waspada. Orang masih 1 kali pemantauan ya Bu. Kepalanya pun turunnya 3/5. Ada nggak kemajuan persalinannya ini? Baik, kalau kita lihat dari 3 poin ini tadi, buka cervix, turun kepala, sama kontraksi, maka dari kontraksi bisa kita lihat, ini ada kemajuan karena kontraksinya meningkat. Berarti kemajuan persalinannya ada. Bagaimana dengan kondisi ibunya? Sampai ke bawah kita lihat. Kondisi ibunya. Kondisi ibunya tadinya nadinya 90, sekarang 80. Apakah ini dalam keadaan berbahaya? Tidak, karena tidak masih dalam angka batas normal. Berarti pasien kita ini perlu dirujuk ibu-ibu? Tidak perlu. Karena kalau kita lihat semuanya masih dalam batas normal. Begitulah ibu-ibu nanti dalam memantau pasien. Baik, sekarang mari kita coba lihat kasus ibu-ibu di lembar kasus.